Halo, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Cahaya Syuhda. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa terus jaga kesehatan ya. Nah guys, di video kali ini kita masuk ke segmen jas merah. Karena beberapa dari teman-teman yang request ke sosial media saya, baik di email atau di Instagram, yang bertemakan kisah-kisah tentang sejarah Indonesia. Guys, sebelum kita mulai videonya, saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini dengan cara subscribe dan nonton sampai selesai. Nah, buat kalian nih yang baru lihat channel ini atau yang baru gabung, jangan lupa ya untuk kasih support dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar apa? Biar teman-teman gak ketinggalan video yang terbaru dari channel ini. Terima kasih. Nah guys, pada video kali ini saya akan mencoba membahas sebuah cerita asli yang pernah terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia. Menurut saya nih guys, kisah-kisah kayak gini tuh ya emang penting banget ya untuk sesekali kita ungkap atau kita bahas. Dan juga kita ketahui biar kita ada sedikit pengetahuan dan juga bisa menumbuhkan serta menguatkan rasa nasionalisme dan patriotisme di diri kita. Guys, di channel ini biasanya saya fokus ke tema-tema seperti misteri, horor, crime, dan beberapa kisah pengetahuan yang semoga bermanfaat dan bisa menemani waktu kosong kalian. Nah, tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas kisahnya. Semoga terhibur. Pada kisah kali ini tuh saya mau membahas sebuah kisah heroik dan juga mungkin kisah ini tuh pernah teman-teman ketahui ya, mengenai Jalan Pantura. Pasti sudah nggak asing lagi kan di telinga kalian tentang Jalan Pantura. Nah guys, Jalan Pantura ini adalah sebuah jalan yang dibangun untuk kepentingan ekonomi dan militer pada zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masanya, pembangunan Jalan Pantura yang membentang dari Anyar hingga Panarukan tersebut merupakan proyek besar dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang panjangnya kurang lebih 1000 km. Daendels menerima dua tugas yang diberikan oleh Louis Napoleon yang menjadi raja di negeri Belanda pada saat itu. Nah, kedua tugas itu adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris dan memperbaiki sistem administrasi negara di Jawa di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman William Daendels. Nah, kepentingan ekonomi dan militernya itu menjadi hal utama di balik pembangunan tersebut. Herman William Daendels ini di Indonesia dikenal dengan nama Daendels. Nah, adalah nama seorang gubernur jenderal Belanda yang pernah memerintah di bumi kita tercinta ini guys, antara tahun 1808 dan 1811. Berdasarkan buku-buku sejarah, gubernur jenderal Daendels ini dikenal sebagai seorang diktator yang sangat kejam, yang pokoknya sewenang-wenang lah gitu ya, tidak berkeprimanusiaan dan selalu menindas rakyat demi keuntungan pemerintah kolonial Belanda dan pribadinya. Guys, kita lihat dari segi perekonomiannya dulu nih guys. Daendels ingin agar jalan tersebut bisa digunakan masyarakat mengangkut komoditas pertanian menuju ke pelabuhan dan gudang penyimpanan milik pemerintah. Nah nih guys, dari segi militernya, Jalan Pantura Anyar sampai Panarukan ini digunakan untuk memudahkan pertahanan militer Hindia Belanda dari serangan Inggris. Jalan Pantura akhirnya memang berhasil diselesaikan dan bisa digunakan untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Meski demikian, keberhasilan tersebut harus dibayar mahal dengan nyawa para buruh yang dikerahkan untuk membangun jalan dengan sistem kerja yang sangat kejam. Ya pasti kerja rodi kan gitu ya guys. Hal ini diungkapkan oleh Pramudia Anantatur atau dikenal sebagai Pram dalam catatannya. Nah guys, Pram ini menyebutkan proyek pembangunan Anyer
Sampai Panarukan ini menjadi salah satu sejarah kelam dari Indonesia. Karena apa? Karena menelan korban sebanyak kurang lebih 12.000 orang dari kalangan pekerjanya itu sendiri. Sungguh sangat miris ya guys. Penulis Amerika Willard Ahana dalam Hikayat Jakarta tahun 1988 menuliskan sosok Dendels dimaknai sebagai figur tiran oleh penguasa lokal, momok bagi petani, dan pengkhianat oleh warga Belanda. Nah ini guys, beberapa lokasi di Jalan Pantura yang dianggap angker. Nah, sebagai jalan yang memiliki riwayat genosida massal yang menelan banyak korban di masa lalunya, Jalan Pantura juga tidak lepas dari kisah-kisah mistis yang terjadi. Ada 5 kawasan yang dianggap oleh pengguna jalan maupun masyarakat sekitar menjadi kawasan yang angker di jalur Pantura ini. Nah, apa saja sih Kak kawasan dan yang angker itu di mana aja gitu kan? Nah, kita ulas sini. Pertama ada kawasan Lingkar Pemalang. Nah pasti ada yang tahu ya mungkin dari teman-teman semua. Kawasan Lingkar Pemalang ini menjadi salah satu kawasan yang kabarnya dihuni oleh kawasan makhluk halus. Nah letaknya ini berada di Kabupaten Pemalang. Wilayah ini konon dihuni oleh sosok makhluk halus yang menjelma menjadi patung pada sisi jalannya atau yang lainnya gitu kan. Kemunculan dari sosok hantu ini tentu saja mengagetkan para pengendara jalan ya. Bahkan kejadian ini kerap menimpa para supir truk yang beroperasi pada malam hari ya kan guys, yang berasal dari Jakarta. Pada waktu itu dirinya tengah melewati kawasan ini pada dini hari. Awalnya sang supir melihat batu besar di pinggiran jalan kan ya. Namun setelah berada lebih dekat dan terkena sinar lampu truk, batu tersebut tiba-tiba saja bergerak dan loncat mendekati truk itu. Hal itu sontak mengagetkan sang supir dong, bahkan membuatnya jatuh pingsan. Ketika tersadar, truk yang dikemudikannya telah terguling dan menutupi jalan. Nah guys, yang kedua ada Jalan Subang hingga Ciasem. Nah guys, jalur ini mitosnya dihuni oleh sesosok makhluk gaib berwujud wanita berambut panjang yang kerap muncul secara tiba-tiba. Nah hal itu mengakibatkan cukup banyaknya kecelakaan yang terjadi di wilayah ini. Konon katanya kemunculan hantu wanita tersebut mampu menghipnotis para pengemudi hingga akhirnya gagal fokus dan hilang konsentrasi sehingga menabrak kendaraan lain yang berada di dekatnya. Wow, ternyata dekat sedekat itu di Subang banyak kawasan yang memang angker dan harus hati-hati. Nah guys, selanjutnya ada lintasan Kedung Kelor. Nah kawasan seram berikutnya berada di lintasan Kedung Kelor itu sendiri. Jalur yang berada di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal ini konon dihuni oleh sosok kakek tua yang berjalan tanpa menginjak bumi alias melayang guys. Serem juga ya. Tentu saja hal itu membuat para pengendara yang melintas menjadi kaget, terkejut dan akhirnya menginjak rem secara tiba-tiba atau mendadak. Akibatnya banyak terjadi kecelakaan tanpa sebab di jalur ini. Tidak kalah serem juga lewat sini guys. Next guys, yaitu Alas Roban. Nah, tidak asing ya di telinga kita untuk mendengar tempat yang bernama Alas Roban. Nah kita ulas sekarang nih, kawasan hutan yang ada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini memang sudah cukup populer perihal keangkerannya. Kawasan ini dikenal memiliki tanjakan serta tikungan yang sangat tajam sehingga cukup banyak mengakibatkan kecelakaan. Nah di balik itu semua ternyata kawasan Alas Roban ini guys dikenal sebagai tempat pembuangan mayat loh. Wow. Nah bicara tentang Alas Roban, saya punya sebuah cerita nih. Nah kisahnya ini salah satu kisah keluarga yang melintasi Alas Roban pada saat malam hari. Kisahnya itu dibagikan oleh akun @mmasbogel. Nah kisah ini bukanlah cerita baru nih guys. Nah terjadi sekitar tahun 2001
2005, di mana ada sebuah keluarga yang hendak mudik menuju Jakarta melalui Alas Roban. Untuk menghindari kecelakaan, keluarga tersebut berangkat dari Secang, Jawa Tengah pada sore hari melalui jalur Pantura. Perjalanan pun awalnya berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, canda tawa pun tercipta di dalam mobil hingga ibu dan kedua adik Hendra tertidur pulas menjelang larut malam. Memasuki wilayah Alas Roban ini, mereka tidak menemukan satupun kendaraan yang berpapasan atau kendaraan lain gitu ya, atau bus gitu dengan siapapun, pokoknya itu enggak sama sekali menemukan. Padahal rute Alas Roban ini masuk ke dalam rute yang sering digunakan bagi kendaraan antar provinsi gitu. Tiba-tiba mobil keluarga tersebut menabrak sesuatu dengan keras. Hendra dan sang ayah pun bergegas turun dong dan memeriksa bagian mobil tersebut. Anehnya mobil tersebut nih sama sekali tidak rusak, bahkan lecet. Padahal kerasnya benturan yang tadi itu bisa menyebabkan bemper mobil itu penyok. Tapi anehnya itu tidak sama sekali dan masih mulus gitu kan. Nah guys, kemudian mereka pun turun di sebuah tenda yang menjual pecel lele untuk menghilangkan ketegangan yang telah dialami sebelumnya. Saat hendak turun dari mobil, Hendra tidak sengaja menyenggol pasak penunjuk kilometer yang dengan jelas tertulis angka 15. Nah, setelah selesai makan, Hendra pun tidak sengaja menyenggol pasak kilometer 15 untuk yang kedua kalinya. Memang kala itu pasak penanda kilometer terletak sangat berdekatan dengan mobil yang terparkir oleh Hendra. Singkat cerita, perjalanan menuju Jakarta pun berjalan dengan lancar. Namun setelah beberapa hari di Jakarta, keluarga ini pun berniat kembali menuju kampung halamannya. Trauma dengan kejadian sebelumnya, keluarga ini pun memutuskan untuk berangkat pada pagi hari agar bisa melewati Alas Roban pada siang hari. Nah, mungkin keluarganya Hendra menghindari hal-hal yang menyeramkan pada kala itu. Nah, lanjut guys, ketika memasuki Alas Roban, sang ayah pun memarkirkan mobil tepat di pinggir jalan karena salah satu adik Hendra ingin buang air kecil. Karena ketagihan dengan rasa pecel lele yang sebelumnya dimakan, keluarga ini pun memutuskan untuk mencari kembali tempat makan tersebut. Namun, keluarga ini dibuat terkejut bukan kepalang ketika melihat pasak kilometer 15 tertempel dengan rapih di pinggir sebuah jurang yang amat dalam. Padahal pada saat malam tersebut, di posisi jurang itu ada sebuah warung pecel lele yang rasanya sangat nikmat. Nah, bisa disimpulkan warung pecel lele yang disinggahi Hendra beserta keluarganya itu adalah warung gaib yang melayang di atas jurang. Wow, percaya atau tidak guys, itu merupakan pendapat masing-masing ya. Yang pasti cerita legenda akan terus hadir di dalam kehidupan masyarakat dan terus membuat orang-orang bertanya, apakah itu nyata? Guys, yang terakhir nih ada jalur Jenuh Kabupaten Tuban. Tempat horor di Pantura ini, jalur ini berada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dikenal cukup lengang dan sepi sehingga kerap membuat para pengendara terlena hingga akhirnya tidak dapat mengendalikan laju kendaraan yang dikemudikannya. Selain itu juga para pengendara kerap dikejutkan dengan kehadiran sosok wanita cantik yang mana kecantikannya itu konon dapat membuat para pengendara terhipnotis sehingga hilang konsentrasinya dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kecelakaan pada kawasan tersebut. Sungguh miris sekali ya. Bagi kalian harus hati-hati guys. Nah guys, itu dia 5 tempat di jalur Pantura yang kabarnya dihuni oleh kawanan makhluk halus. Wah, ternyata cukup mengerikan juga ya jalur-jalur itu. Tapi selama kita waspada dan selalu meminta perlindungannya, semoga kejadian yang tidak diinginkan tidak akan pernah terjadi di kita. Hal yang terpenting tentu saja untuk selalu mengecek kendaraanmu sebelum dibawa pergi jauh agar tetap aman. Nah, itu tadi guys pembahasan kita kali ini. Gimana nih menurut kalian? Apakah teman-teman juga ada yang mengetahui detail-detail mengenai pembangunan jalur Pantura, atau ada nih dari teman-teman semua yang tinggal di dekat tempat-tempat horor yang tadi saya sebutkan? Coba dong komen di bawah.
atau bahkan dari teman-teman semua ada yang pernah mengalami kisah horor juga? Coba dong ceritain di kolom komentar. Saya juga mau dengar nih cerita dari teman-teman semua berdasarkan pengalamannya. Oh iya, kalau ada kisah menarik yang teman-teman alami dan mau berbagi dengan kita, bisa banget untuk share ke kita. Dan yang mau request ide konten selanjutnya juga bisa kirim ke DM Instagram saya, Cahaya Syuhda, atau bisa komentar di bawah, atau bisa juga di email. Nah, makasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Mohon maaf juga bila ada kesalahan kata. See you next video. Bye-bye.